Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks, dan hari ini ISG sudah selesai. Tahun ini ditutup terkoreksi 0,12% ke harga 6.868, dan transaksi hari ini juga sepi lagi di bawah 8 triliun di 7,76 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG hari ini tutupannya di 6868, dan ya candlenya kurang bagus ya, doji, tapi sudah membentuk higher low. Dan ya yang penting jangan turun dari 6.800. Dan juga kalau dilihat dari candle weekly-nya bagus ya, dia tutupan di harga tertinggi dari 2 minggu sebelumnya. Kalau dilihat dari candle monthly-nya, hammer ya, ekor panjang, dan kemana arahnya ya belum kemana-mana. Tapi kalau ditarik tren seperti ini bisa jadi pattern break ya. Ini tutup aja dulu. Tarik seperti ini, apakah nanti bisa jadi pola pattern break? Tapi ini candle bulanan ya, masih panjang, noise juga ya, nggak seperti candle daily. Tapi ya sangat mungkin kalau nanti all time high, cuman ada prosesnya juga yang nggak dalam waktu cepat lah. Tapi ya ini ada pola pattern left flag, dan ya 7100 itu bagus kalau bisa tembus ya. ISG semoga aja seperti analisa saya, minggu pertama kalau memang ada inflow itu bisa jadi ada nantinya January effect ya, di minggu pertama atau minggu kedua ya, kita lihat aja. Dan yang paling penting untuk ISG, jangan turun dari 6.800. Kalau dia turun, indikasi pola dead cat bounce. Ini sebenarnya sudah sinyal kurang bagus ya. Candle bearish angle pink nih, candle merah ini menutup penuh candle sebelumnya. Tapi kalau misalnya ada January effect nantinya di minggu pertama, siapa tahu ada inflow besar, arahnya 7.100, 7.150 nih, baru mungkin gagal dia turun lagi, karena dia akan mengikuti trend line downtrendnya ini. Dia harus menyentuh dulu atas, kalaupun turun baru turun lagi. Biasanya seperti itu ya. Pokoknya ada peluang lah kalau January effect itu ada terjadi di minggu pertama, bisa ada ISG naik sampai 7.150. Kalau dari harga sekarang berarti harus naik 3% ya, sangat besar. Ya semoga aja apapun bisa terjadi ya. Ini aja dia dalam 5 hari pernah naik 4% ya. Jadi ya bisa aja ke 7.100 itu arahnya kalau benar. Tapi ya candlenya jelek ya hari Jumat ini ya. Kita lihat konfirmasinya Senin Selasa kemana arahnya. Jangan sampai turun dari 6.800 untuk ISG. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup di harga 1015, terkoreksi 1,45%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Medco kondisi seperti ini, dia sudah membentuk lower high lower low, dan ya arahnya ke bawah. Dan yang paling penting, kalau memang Medco ini mau bertahan, ya harus bertahan di atas 1000, jangan turun dari 1000. Itu aja untuk Medco. Dan Medco kalau dilihat dari candle bulanan, dia koreksi volume kecil. Jadi semestinya ya kalau mau bagus Januari ada tarikan, ya nggak turun dari 1000 untuk Medco. Ini kan koreksi volume kecil. Jadi kalau mau bagus atau minimal konsolidasi, ya ini kan udah 3 bulan nih. Setelah dia break 1000, dia bertahan tembus ke 1200, gagal turun. Dan ini pakai 1150, 1160. Nah bisa jadi Medco nanti sebulan 2 bulan konsolidasi aja. Ya yang penting ISG nggak turun dari 6.800. Kalau turun ya jebol. Kalau misalnya Medco membentuk swing low-nya, mestinya di 850 itu aja swing low, dan bisa naik lagi ya tahun depan. Cuman kita nggak tahu di bulan berapa. Tapi kalau dia koreksi dalam, hitung aja nih berapa kira-kira koreksinya. 15% dari harga sebelumnya, ya sekitar 20% lah. Kalau ke 700 itu terlalu dalam. Dan kelihatan juga EMA 20 ya, walaupun memang agak noise kalau kita menggunakan moving average ini di time frame only, cuman sudah golden cross. Sinyal bagus sih untuk Medco ini, cuman time frame-nya lebih lama. Untuk swing jangka menengah mungkin 3 bulan 6 bulan ya harus punya titik-titik entry. Tapi ya itu, mereka cut loss-nya juga besar, dan target profit mereka juga besar ya, di 20-30%. Cuman cut loss-nya ya segitu juga, di sekitaran 15-20. Nah kalau kondisi Medco ini semestinya kalau ternyata jebol 1000, ini ya 850, 860 itu aja maksimal, dan membuat swing low dan naik lagi. Jadi seperti itu. Untuk Medco mungkin nggak ke 700, terlalu dalam ya. Harusnya sih dijaga 850-nya.
Seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang ditutup di harga 312 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa juga kembali bertahan dan masih sama ya. Perkiraan saya dia akan konsolidasi 310 sampai 320. Tektok 3% untuk Elsa. Dan kondisi seperti ini, gunakan dulu time frame bulanan ya, biar melihat bulan ini itu seperti apa sih pergerakannya. Kalau dilihat low volume, dia koreksi dan ini masih uptrend ya, di uptrend channelnya nih. Ya masih oke nih sebenarnya loh ya untuk Elsa, karena koreksinya buangannya juga belum kecil. Kalaupun ya 300 itu support kuatnya untuk Elsa ya, jangan turun. Tuh kebetulan di situ ada trendline uptrendnya ini. Ini kalau di bawah ditarik ya, di bawah bisa juga seperti ini tarikannya. Pokoknya 300 nih harus dijaga oleh Elsa. Jadi mulai cicil-cicil juga boleh nih, karena koreksinya belum kecil. Hari ini, minggu ini dia mencoba nembus, gagal tapi volume besar ya. Kita lihat aja minggu depan ya, belum bisa konfirmasi nih. Elsa itu akan menarik kalau sudah di atas 340. Itu baru sinyal uptrendnya muncul. Ini kan dia di dalam downtrend channelnya nih. Cuman dia nggak membentuk lower high. High-nya sama dari 2 minggu, 3 minggu yang lalu. Dan dia tunggu tembus nih, ada pola descending triangle. Kalau tembus ya seperti ini. Targetnya 380-400. Kalau nekat beli di harga sekarang ya, takut ketinggalan kereta, siapa tahu ini doji dan dia rebound. Ya Bapak Ibu harus siap stop loss di bawah 290. Itu aja ya. Atau di bawah 300 tinggalin aja langsung bisa juga ya. Ini 300. Atau sampai 294 nih lah kasih toleransi ya. Low-nya semenjak konsolidasi ini. Nah jadi seperti itu. Untuk Elsa langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1760 terkoreksi 0,84%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal menurut saya juga Pegas kalau kondisi seperti ini ya, berat naik dan koreksi ABC-nya juga menurut saya gagal, dia melanjutkan koreksinya. Semestinya kan kalau memang bagus ada tarikan windows dressing mendekati akhir itu arahnya ke atas, dan ini terjadi koreksi ABC dan ternyata gagal ya, mencoba menembus trendline downtrendnya dan nggak sampai turun. Jadi kondisi seperti ini arah Pegas masih ada peluang ke 1650 ya. Ini sinyal kurang bagus, kecuali memang ada tarikan Januari Apex minggu ke depan. Mentok lah ya kalau saya lihat untuk Pegas ya 1850 itu aja paling ke sini nih. Terus bisa koreksi lagi, kecuali memang kuat Januari Apex-nya kuat, ISG bisa di atas 7100 7200, baru sinyal Pegas bisa nembus area 1900 sampai bisa 2000. Tapi kalau nggak kuat di atas 7.000 untuk ISG, Pegas akan kepentok juga di 1800-1840 nih ya. Pokoknya kuncinya tuh ISG, lihat ISG aja. ISG di atas 7.000, Pegas ada peluang bisa ke 1900 ya. Tapi kalau di bawah 7.100, 7.200, Pegas tuh ya kepentok dan masih di dalam downtrend channelnya seperti ini. Atau ini pola Pauline Wedge bisa jadi kan, kita nggak tahu juga nih. Nah, tinggal nunggu aja momentumnya di break nggak. Kuncinya 1850 itu, tembus itu baru sinyal bagus. Tapi kalau di bawah ini menurut saya ya kalau mau nekat beli ya, tapi ya resikonya sering stop loss. Kalau beli saham downtrend nggak sesuai plan, jebol ya cut aja, cut loss di bawah 1730 1740 itu udah cut aja. Pokoknya dia membentuk low baru merah, tinggalin aja dulu hari Senin misalnya seperti itu ya. Tapi ini disclaimer on ya untuk Pegas. Kalau dilihat dari candle bulanannya koreksinya belum kecil juga ya. Kelihatan kondisi seperti ini ya, semestinya 1650 itu maksimal lah ya, harus dijaga. Atau kalau mau bagus ya Senin Selasa harus hijau, langsung kembali ke atas 1800 itu bagus. Tapi Senin dan Selasa harus kembali ya untuk Pegas. Jadi seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 4120, menguat 1,47%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA cukup bagus juga nih, volume besar dan dia mantul dari 4000 dan bertahan. Ini kan dia sempat membentuk candle doji 2 hari, coba jebol 4000 tapi kemudian rebound. Ini sinyal bagus nih. Kalau benar ini koreksi ABC, semestinya nggak turun lagi ya dari 4000 ya. Ini bisa jadi koreksi ABC nih. Setelah dia naik, koreksi dulu ABC. Memang C-nya dia membentuk low baru, tapi biasanya di support selanjutnya dan mantul. Ya ini indikasinya bagus
Yang penting bertahan. Bisa jadi nanti pola inverted and shoulder seperti ini ya. Jadi MDK ada peluang ke 4.400 kalau ISG bagus ya. ISG tembus 7.000, MDK peluang ke 4.400. Dan kalau ada yang beli MDK di area 4.100 sampai 4.000 ini, pokoknya kalau dia merah lagi nggak perlu nunggu sampai di bawah 3.900. Tapi kalau mau di bawah 3.900 baru cut loss silahkan juga. Tapi kalau saya beli saat dia tembus 4.000, kalau dia gagal bertahan ya saya cut loss di 3.970 aja, saya cut loss. Nggak perlu nunggu amat, 2% aja saya cut loss daripada potensi kerugian saya sekitar 4% ya. Belum pasti naik, mending saya cut beli saham yang lain yang ada berpotensi. Kalau cuma 2%, 3% itu sangat mungkin kita bisa nutup kerugiannya dalam hari itu atau esokannya ya. Cari aja saham-saham volatilitas tinggi ya, scalping bisa ketutup. Jadi seperti itu. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 755, terkoreksi 1,3%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRPT belum kemana-mana juga. Dia mencoba nembus 780, gagal. Konsolidasi seperti ini hati-hati. Kalau misalnya dia jebol supportnya 750 itu, ya udah siap-siap turun ke bawah. Berarti ini dia naik turun ini cuman ya naikin barang sedikit biar retail makan atas, bandarnya jualan, diguyur lagi. Ditarik bandarnya dengan modal kecil, naikin lagi, retail makan atas lagi, diguyur lagi. Ya seperti itu. Kalau dia gagal menembus. Dan kuncinya kalau ini bukan jualan atau distribusi, ya semestinya dia nggak jebol support. Dan kemungkinan ya 1 minggu ke depan dia tembus 780. Lihat aja minggu depan tembus ke 780. Kalau bertahan di atas 780, ada sinyal berarti ini ada akumulasi di area ini. Tapi kalau dia jebol, ya udah siap-siap arahnya ke bawah 700 untuk BRPT. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 1985, terkoreksi 1,24%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Antam, nah ini juga saya tuh nggak suka ya kalau dilihat dia range pendek seperti ini. Apalagi gagal menembus harga psikologis 2000, sudah 5 hari dia mencoba nembus gagal, bisa jadi jebol. Ya tinggal lihat Senin ya, kuncinya Senin. Dan Senin juga kalau mau bagus Antam nggak turun atau jebol EMA 60-nya di 1940. Kalau jebol itu ya udah, berarti sinyal kurang bagus. Kalau mau bagus ya, konsolidasi seperti ini Senin harus tutup di atas 2000. Kalau dilihat dari candle weekly-nya doji koreksi, volumenya kecil ya, konfirmasinya Senin Selasa, siapa tahu ada tarikan ya. Menurut saya sih bisa ada tarikan, cuman bulanannya jelek, doji di tengah-tengah, tapi bisa di reject asalkan bulan Januari 2023 dia bergerak di atas 2100. Kalau dia bergerak di atas 2100 di reject dan siap-siap naik lebih tinggi lagi. Untuk Antam, apakah ini pola pattern break? Bisa jadi juga ya indikasinya. Cuman ya belum pasti ya, karena ini juga agak noise kalau kita melihat pattern break time frame bulanan. Kalau di time frame harian atau jam-jaman ya bisa. Kalau ini kan lebih panjang time frame-nya. Jadi ya pembentukannya juga bulanan, nggak segampang itu. Nih contohnya kan dia turun-turunnya dari tahun lalu tuh dia turun, nggak kemana-mana ya, namanya bulanan. Jadi seperti itu. Untuk Antam tinggal nunggu konfirmasi Senin Selasa harus sudah di atas 2000 sampai 2030 untuk Antam. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 7.100, terkoreksi 1,04%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Inco juga kalau dilihat dia gagal terus menembus EMA 20-nya walaupun memang bertahan di atas EMA 60. Ya kondisi seperti ini ya lo ya. Kalau dia dikepung oleh EMA yang di atas kecil di bawah besar seperti ini kan dia konsol. Hati-hati kalau dia jebol EMA 60-nya nih gagal. Kalau mau bagus juga Senin Selasa harus tembus 7.200 minimalnya. Harus bergerak sudah tutup di atas EMA warna biru ini EMA 20-nya untuk Inco. Jadi seperti itu. Untuk Inco kalau dilihat dari candle bulanannya koreksi volume kecil setelah 3 bulan naik. Ya kalau mau bagus ini ada pola ascending triangle dan jangan turun dari 7.000. Itu aja kuncinya. Kalau dia koreksi itu bisa koreksi sampai 6.500 area ini. Kalau dia membentuk candle merah sampai itu ya itu area demand juga, bisa nekat spec buy atau average down di bawah ya.
Nah, di sekitaran 6.500 nih. Ini bisa juga average down di area ini kalau berminat ya, kalau nggak mau pakai stop loss. Jadi kalau dia turun 7% sampai 10% baru average down. Jangan cuma 1% 2% udah average down ya. Iya, kalau naik bisa profit. Kalau dia terus turun bisa habis uang untuk average down. Jadi seperti itu. Untuk Inco langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 1170 menguat 0,42%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk TINS masih sama seperti analisa saya kemarin. Kalau dia belum di atas 1200 belum menarik. Tapi dia 2 hari ini terus mau bentuk higher low. Cuman ya belum kemana-mana kalau belum di atas 1200. Jadi kalau mau bagus, TIN harus Senin Selasa juga tembus 1200. Kalau dilihat koreksinya belum kecil. Jadi ada sinyal lah untuk hijau dia mungkin di awal Januari ya. Kalau mau bagus tadi 1200 tembus dulu. Titik aman pertama TINS. Seperti itu untuk TINS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1400, terkoreksi 0,35%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Akra candle hammer terbalik, tapi dia terus membentuk higher low. Kondisi seperti ini ya masih bisa lah. Kalaupun masih ada beli hot ya nggak masalah. Ini kan candle inside bar. Tapi kalau mau Bapak Ibu cut loss mepet ya, kalau punya barang dan pakai plan bisa stop loss di bawah 1370 ya, berarti 1365 udah stop loss aja dari harga sekarang, berarti 35 poin ya, sekitar 2,5% stop loss. Dan target profitnya kemana? 1450. Itu kalau tembus baru sinyal mencoba uptrend juga ya. Akra yang perkiraan saya juga membentuk head and shoulder, ternyata dia mantul terus dari 1300, berarti masih kuat ya. Tinggal kuncinya lihat nih, Senin Selasa minggu depan tembus nggak tuh 1450. Kalau tembus ada sinyal ya. Tapi menurut saya sih mentok paling 1550 ini aja, terus siap-siap turun lagi ya untuk Akra. Seperti itu untuk Akra. Langsung saja ke saham terakhir. Ada GI yang ditutup di harga 1940, terkoreksi 3%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AGI ini sudah bisa dikatakan downtrend karena juga saat dia membentuk candle hijau doji, volumenya kecil, dan hari ini dibuang volumenya kecil juga ya. Apakah mungkin bisa mantul? Ya kita lihat aja. Cuman sudah jelek ya. Trennya seperti ini. Arahnya 1800. Lebih baik saya wait and see aja dulu untuk AGI. Karena peluang besar bisa sampai 1800 turunannya. Mungkin tarikan-tarikan terbatas, uji 2000 bisa gagal lagi tembus. Atau maksimal 2020 itu aja dan potensi tetap arahnya turun lagi ya. Walaupun di saham downtrend tetap ada teknik reboundnya. Bisa dimanfaatin ya. Fast trade, ODT, scalping kan lumayan, cari 2%, 3% udah bungkus sehari. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.